Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Resti Stianingsih dengan NIM 1930207091, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dari kelas Pendidikan Biologi 4. Dalam video ini saya akan melakukan simulasi mengajar pertemuan kedua, yakni pada materi bakteri. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah praktik pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Quratul Aini. Oke, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Oke, jadi hari ini kita kembali belajar lagi, tentunya pada mata pelajaran biologi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang peran bakteri dan juga reproduksi pada bakteri. Nah, sebelum kita lanjut belajar, Ibu mau cek kehadirannya dulu ya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, alhamdulillah hadir semua. Nah, kemarin kan minggu sebelumnya kita belajar tentang struktur bakteri, kemudian ciri-ciri bakteri dan juga pengelompokan bakteri. Ibu mau tanya nih, siapa yang masih ingat apa aja ciri-ciri bakteri dan juga pengelompokannya? Ayo silakan angkat tangan. Nanti Ibu kasih poin plus, nanti Ibu kasih nilai tambahan bagi yang berani dan mau menjawab. Saya, Bu. Oke, ya nak, silakan. Baik, Bu. Jadi ciri-ciri bakteri itu diantaranya merupakan organisme mikroskopik, kemudian bersifat prokaryotik, dan juga uniseluler. Nah, bakteri ini tidak berklorofil, bersifat kosmopolit atau dapat hidup di mana saja, kemudian dapat dikulturkan dan juga jika lingkungannya buruk itu dapat membentuk spora. Nah, Bu, adapun pengelompokan bakteri dibedakan menjadi 5, yaitu berdasarkan bentuk, jumlah dan letak flagel, kebutuhan terhadap oksigen, karakteristik dinding sel, dan juga cara mendapatkan makanan, Bu. Wah, bagus sekali ya, ternyata masih ingat tentang materinya sebelumnya. Oke, jadi itu cuma sekedar kilas balik saja untuk mengingat kembali materi yang telah kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang reproduksi bakteri dan juga peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita masuk ke reproduksi bakteri. Nah, jadi sama seperti makhluk hidup lainnya, proses reproduksi bakteri itu juga terbagi menjadi dua, yaitu secara aseksual dan secara seksual. Nah, kalau pada bakteri itu, yang secara seksual ada pembelahan biner. Apa itu pembelahan biner? Jadi pembelahan biner itu merupakan pembelahan yaitu dari satu sel menjadi dua sel, dari dua sel menjadi 4 sel, dari 4 sel menjadi 8 sel, dan juga seterusnya. Nah, pembelahan biner ini merupakan pembelahan amitosis karena terjadi secara langsung dan tidak melalui tahap-tahap pembelahan sel. Lalu bagaimana, Bu, proses pembelahannya? Nah, bisa kalian lihat pada brosur yang telah ditampilkan, yaitu yang pertama, prosesnya. Kromosom bakteri itu akan menempel pada membran plasma. Kemudian setelah menempel, bagian DNA kromosom yang menempel tadi akan mengalami replikasi ya. Jadi dia bereplikasi. Setelah itu sel akan mulai membelah dan terbentuklah dua sel anakan ya, yang tadinya satu menjadi dua. Contohnya apa? Contohnya yaitu pada bakteri E. coli yang membelah setiap 20 menit sekali. Nah, jadi bakteri E. coli ini membelah setiap 20 menit sekali. Proses pembelahan bakteri ini juga ada rumus untuk menghitungnya, nak. Jadi rumusnya adalah 2 pangkat N. Misalnya nih, ini ya bakteri E. coli membelah sebanyak setiap 20 menit sekali. Nah, berapakah jumlah bakteri dalam waktu 60 menit? Nah, jadi cara ngitungnya kayak gini. Kan tadi rumusnya adalah 2 pangkat N. Nah, nilai N-nya ini adalah berapa kali pembelahannya. Jadi cara menghitungnya, karena tadi yang diketahui membelahnya selama 60 menit, berarti 60 menit per 20 menit sama dengan 3. Ya, jadi selama 60 menit itu bakteri E. coli akan membelah sebanyak 3 kali. Kita masuk ke rumusnya tadi. 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 16. Jadi 2 dikali 2 dikali 2 hasilnya adalah 16. Nah, jadi selama 60 menit itu bakteri E. coli akan membelah menjadi 16 bakteri. Oke, paham? Paham ya? Kita lanjut yang secara seksual.
Nah, biasanya kalau yang secara seksual itu kan melibatkan sel gamet jantan dan juga sel gamet betina. Nah, tapi kalau pada bakteri ini berbeda. Dia tidak melibatkan sel gamet jantan dan juga betina, namun hanya memindahkan materi genetiknya saja. Nah, di sini terbagi menjadi 3, yaitu konjugasi, transformasi, dan juga transduksi. Kita bahas satu-satu. Konjugasi merupakan pemindahan materi gen dari satu sel bakteri ke sel bakteri lain secara langsung melalui jembatan konjugasi. Nah, contohnya adalah bakteri Salmonella typhi. Prosesnya gimana, Bu? Nah, jadi prosesnya silahkan kalian lihat kembali pada brosur. Di sini kan ada 2 sel bakteri nih, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, kalau secara seksual itu memang melibatkan 2 sel bakteri. Nah, pada bakteri yang pertama itu memiliki seperti ekor ini, nah namanya pili. Sedangkan pada bakteri yang kedua atau yang B ini tidak memiliki. Kemudian pili ini tadi akan menghubungkan bakteri A dan juga bakteri B. Jadi yang disebut dengan jembatan konjugasi itu adalah si pili ini tadi. Nah, melalui pili atau melalui jembatan konjugasi, mereka itu akan saling bakteri A akan mengirimkan materi genetik ke bakteri B sehingga terbentuklah dua sel bakteri yang memiliki materi genetik yang sama. Ya, jadi prosesnya seperti itu. Pilusnya ini berfungsi sebagai jembatan konjugasi. Tadi sudah disebutkan contohnya adalah Salmonella typhi. Contoh lainnya apa nih? Ada yang tahu? Belum tahu ya, nanti silakan dicari tahu lagi. Apa sih contoh dari bakteri yang mengalami konjugasi atau bereproduksi secara konjugasi? Yang kedua ada transformasi. Transformasi itu merupakan rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi gen dari bakteri lain yang dilakukan oleh suatu sel bakteri, misalnya pada Rhizobium dan juga Streptococcus. Nah, kita lihat lagi proses pemindahan materi genetiknya. Jadi di sini ada 2 sel bakteri, bakteri A dan bakteri B. Kita lihat bakteri A ini mengeluarkan materi genetiknya secara bebas, ya. Kemudian materi B ini kita lihat tidak memiliki materi genetik. Kemudian ketika si bakteri A tadi mengeluarkan materi genetik, bakteri B-nya akan menangkap materi genetik tersebut secara langsung. Tadi kan sudah dijelaskan tuh, rekombinasi gen yang terjadi melalui pengambilan langsung sebagian materi genetik dari bakteri lain ya. Jadi setelah itu materi genetik pada bakteri A dan B itu sama. Seperti itu proses reproduksinya ya. Contoh lainnya selain Rhizobium dan juga Streptococcus, ada apa lagi kira-kira? Ada yang tahu? Rhizobium, kemudian Neisseria, Bacillus, dan juga Pneumococcus ya. Ke proses yang ketiga, cara reproduksi yang ketiga ada transduksi, yaitu merupakan rekombinasi gen antara 2 sel bakteri dengan diperantarai virus fake. Gimana nih Bu prosesnya? Ibu ulangi lagi, jadi proses transduksi atau reproduksi secara transduksi itu adalah rekombinasi gen antara 2 sel bakteri yang diperantarai oleh virus fake atau bakteriofage. Nah, jadi virus fake temperat atau virus yang dapat bereplikasi secara litik dan lisogenik ini merupakan virus yang paling cocok untuk melakukan transduksi. Jadi, bakteri ini akan melakukan proses reproduksi itu dengan bantuan bakteri ya, yang memindahkan materi genetik dari bakteri satu ke bakteri lainnya itu adalah si virus ini tadi ya. Jadi virus ini perantara pemindahan materi genetiknya. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau tanya? Oh, belum ada yang mau tanya. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai peran bakteri dalam kehidupan. Mungkin kalian mikir kayak gini, Bu, kalau bakteri itu kan biasanya jahat, Bu. Dia cuma bisa bikin kita terinfeksi penyakit. Tapi ternyata enggak, nak. Bakteri itu memiliki 2 peran, yaitu peran menguntungkan dan juga peran merugikan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, ada bakteri yang menguntungkan. Contohnya apa? Contoh yang paling dasar nih, di dalam tubuh kita kan ada bakteri. Di bagian usus, coba bakteri apa itu? Ada yang tahu? Benar, E. coli, Bu. bakteri E. coli. Nah, jadi bakteri E. coli ini
berfungsi untuk membusukkan makanan di dalam usus besar dan juga menghasilkan vitamin K. Nah, contoh bakteri lainnya apalagi yang menguntungkan? Misalnya nih, bakteri yang untuk membuat keju, untuk membuat yogurt yang biasa kalian minum itu, nah, cimori apa atau apa namanya? Kan cimori. Nah, bakteri itu disebut dengan bakteri Lactobacillus casei untuk membuat keju. Kemudian bakteri apa lagi? Ada bakteri Acetobacter pseudomonas ya. Jadi bakteri Acetobacter pseudomonas ini bertugas untuk membuat nata di koko dari air kelapa. Lalu contoh lainnya ada apa lagi? Ada bakteri Acetobacter crocum, yakni bertugas untuk mengikat nitrogen di dalam tanah dan juga menyuburkan tanaman. Nah, itu tadi ya beberapa contoh bakteri yang menguntungkan. Yang pertama tadi ada apa? Ada E. coli atau Escherichia coli. Kemudian Lactobacillus casei untuk membuat keju. Ada Acetobacter pseudomonas untuk membuat nata di koko dan juga ada Acetobacter crocum ya. Ada 4. Dan masih banyak yang lainnya. Itu hanya sekedar contohnya saja. Kita lanjut ke bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan, misalnya apa? Nih, ada beberapa ya. Ada Mycobacterium tuberculosis, yaitu menyebabkan penyakit TBC pada paru-paru. Kemudian ada apa lagi? Nah, ini nih, bukan penyakit sih, ya bisa dikatakan sebagai gangguan atau kelainan yang sering dialami oleh remaja seumuran kalian. Yap, bakteri yang menyebabkan jerawat. Nama bakterinya adalah Propionibacterium acnes. Nah, jadi bakteri itu akan menyebabkan timbulnya jerawat pada wajah kita, apalagi ditambah dengan muka yang berminyak dan juga sering kena debu ya. Terus ada contoh bakteri apa lagi? Bakteri selanjutnya yaitu Clostridium tetani, yakni bakteri yang menyebabkan penyakit tetanus atau kejang otot. Contoh selanjutnya yaitu bakteri Bacillus anthracis, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit antraks pada sapi dan juga manusia. Nah, itu tadi beberapa contoh bakteri yang menguntungkan dan juga merugikan ya. Jadi mereka tuh berperan penting dalam kehidupan manusia. Nah, setelah penjelasan tadi, Ibu punya tugas untuk kalian. Jadi tugas ini akan dikerjakan secara berkelompok. Kelompoknya mau kalian bagi sendiri atau Ibu yang bagi? Oke, bagi sendiri ya. Ya, silahkan nanti dibagi sendiri. Kemudian akan Ibu beri tugas pada masing-masing kelompok. Jadi tugasnya adalah melakukan analisis bakteri yang menguntungkan dan juga merugikan pada beberapa bidang, yaitu ada 3 bidang: bidang pertanian, kesehatan, dan juga bidang pangan. Ya, setelah tugasnya selesai, silahkan nanti kalian presentasikan, kalian jelaskan hasil analisis yang kalian dapat. Misalnya nih, oh ternyata berdasarkan hasil analisis kami Bu, pada bidang pertanian itu ada bakteri ini Bu. Kalian jelaskan ya. Oke, terima kasih anak-anak karena sudah mengikuti pembelajaran dan juga mengerjakan tugas dengan baik. Silahkan kalian persiapkan diri untuk minggu depan, yaitu kita akan melakukan praktikum pembuatan nata di koko ya. Alat dan bahannya tadi sudah Ibu jelaskan, apa saja yang harus dibawa. Silahkan dipersiapkan dan dibawa pada minggu depan. Mungkin pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian ya. Sebelumnya silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, mungkin demikianlah tadi. Terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi video simulasi mengajar pertemuan kedua. Terima kasih telah menyaksikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.